Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Sudah 2 kali Presiden Joko Widodo menolak secara tegas isu perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi partai seperti Golkar, PKB, dan PAN tetap saja menghembuskan hal ini ke permukaan. Orkestrasi yang dipertontonkan 3 petinggi partai pendukung pemerintah tersebut lantas bersambut dengan banyak suara penolakan, termasuk dari PDI Perjuangan sebagai formatur koalisi pemerintahan. Selain PDI Perjuangan, penolakan juga timbul dari partai koalisi seperti Gerindra, Nasdem, dan P3. Partai oposisi seperti PKS dan Demokrat tentu juga tak ketinggalan menentang wacana berulang ini. Terlepas dari penolakan yang muncul antar sesama partai politik, pengusulan penundaan pemilu juga kian bersinggungan dengan kebutuhan untuk mengamandemen konstitusi. Karena Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 sudah secara gamblang mengamanatkan penyelenggaraan pemilu setiap 5 tahun sekali. Artinya, untuk memenuhi syahwat elitis pihak-pihak yang berkepentingan ini, mengubah stats fundamental norm Indonesia menjadi salah satu agenda politik yang harus disegerakan, sehingga penundaan pemilu tidak lagi diartikan sebagai penundaan amanat konstitusi. Hukum positif senyatanya tak cukup menghentikan semua omong kosong penundaan pemilu 2024. Pasal 167 ayat 1 dan Pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah mengatur pelaksanaan pemilu secara serentak setiap 5 tahun sekali. Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 juga sudah mengejawantahkan amanah Undang-Undang Pemilu dalam menentukan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu yang jatuh di 14 Februari 2024. Namun, keserasian peraturan tersebut masih saja ingin diluluh lantakkan dengan alasan yang beragam. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menjadi pimpinan partai politik pertama yang menyinggung soal penundaan pemilu. Walau sampai saat ini, kita tidak pernah bisa mengonfirmasi argumen yang ia landaskan pada hasil percakapan media sosial tentang isu perpanjangan masa jabatan presiden. Caimin hanya mendudukan data percakapan media sosial yang ia temukan sebagai big data, tanpa pernah repot-repot menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara pengumpulan dan validasi percakapan-percakapan tersebut. Selang 1 hari, Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto, juga bersinggungan dengan isu masa jabatan presiden. Dirinya merespon pernyataan petani sawit yang berharap jabatan Presiden Jokowi bisa diperpanjang. Saya menjadi cukup bingung ketika melihat momen ini, sebab Menko Erlangga secara bersamaan juga menempatkan diri sebagai pimpinan partai politik ketika merespon petani tersebut. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menjadi pimpinan partai yang sementara ini menutup rentetan narasi yang terasa cukup sistematis terkait penundaan pemilu. Ia menyampaikan sejumlah alasan, misalnya saja soal bengkaknya anggaran pemilu yang lantas dianggap tak sensibel dengan kepentingan rakyat saat ini. Namun, argumen Zulkifli seakan memperlihatkan kealpaan dirinya dalam mengikuti isu pemilu. Sebab, pengajuan anggaran oleh KPU saat ini masih berlangsung dan telah direvisi beberapa kali. Angka 86 triliun yang awalnya diajukan sudah direvisi menjadi 76,6 triliun pada Februari yang lalu, yang kemudian mengalami revisi kembali menjadi 62 triliun oleh KPU. Saya setuju, angka ini fantastis. Tapi kita, dan juga Pak Zulkifli, harus ingat bahwa penyelenggaraan pemilihan di 2024 nanti tidak berhenti di level nasional semata. Pemilu 2024 juga akan diselenggarakan di ratusan daerah tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota. Lantas, semua pemosisian dan argumen 3 ketua umum partai yang begitu menggantung dan tidak memiliki landasan kuat menimbulkan pertanyaan. Mengapa narasi ini muncul berkali-kali, walau Presiden Jokowi sudah 2 kali menolaknya? Dalam konstitusi juga kan sudah jelas aturan mainnya kita ini kan seperti itu ya, bahwa pemilu itu dilaksanakan secara jujur, adil,
terus langsung umum, bebas dan rahasia itu secara periodik setiap 5 tahun. Itu amanatnya kan sudah secara tersurat jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya itu aja yang kita pegang. Kemudian ya kita juga kan sudah berkomitmen untuk menjadi suatu negara demokrasi. Jadi kita pada saat reformasi itu kan komitmennya salah satu adalah melaksanakan demokrasi ini dengan konsekuen lah, dengan praktek-praktek yang benar gitu kan. Oleh karena itu kemudian pada saat itu Undang-Undang Dasar itu kan diamandemen kan gitu. Itu kan udah komitmen kita bersama sebagai bangsa. Semua kita udah setuju, kemudian sistem politik yang kita bangun selama ini juga seperti itu. Presiden kita yang dipilih oleh rakyat naik turun silih berganti sesuai dengan aturan tersebut, sesuai dengan konstitusi tersebut. Dan saya kira ya itu yang harus kita pelihara ya, supaya kondisi demokrasi ini terjaga, kemudian politik di negara kita ini stabil gitu. Karena hanya dengan kestabilan tersebut ya kestabilan lain bisa kita capai. Gitu. Arah dari semua sirkus ini untuk sementara harus berhenti di level pewacanaan. Sebab konstitusi kita sudah melindungi betul nilai-nilai demokrasi melalui pembatasan masa jabatan serta sirkulasi kekuasaan yang rutin. Yang menjadi berbahaya adalah saat pembawa narasi ini menjadi begitu nekat sehingga berani untuk mempenetrasi kehendaknya ke dalam konstitusi negara. Kita harus melihat modal yang saat ini dimiliki oleh kubu pro penundaan pemilu. Dari 711 anggota MPR, partai yang mendukung penundaan pemilu yaitu Golkar, PKB, dan PAN memiliki 187 kursi. Kenyataan ini saja sudah cukup menakutkan, sebab mereka hanya memerlukan dukungan dari 50 kursi anggota MPR untuk bisa mencapai syarat pengusulan agenda amandemen yang berasal dari 1/3 jumlah anggota MPR. Masih ada 2 persyaratan lain yang memang menjadi tantangan dalam mewujudkan agenda kelompok elit untuk mengamandemen konstitusi. Misalnya saja, kebutuhan untuk bisa menghadirkan 2/3 dari jumlah anggota dalam sidang MPR yang mengubah pasal-pasal konstitusi, atau putusan perubahan pasal-pasal konstitusi yang harus disetujui oleh 50% plus 1 anggota dari total kursi di MPR. Oleh karena itu, peletakan posisi dari Nasdem dan PDI Perjuangan sebagai partai koalisi yang menolak usulan penundaan pemilu menjadi sangat krusial. Dengan 128 kursi yang dimiliki PDI Perjuangan, sumbangan yang bisa mereka beri pada wacana penundaan pemilu mencapai 18%. Sementara, Nasdem yang memiliki 59 kursi juga menjadi cukup signifikan bila memutuskan untuk banting setir dan mendukung penundaan pemilu. Untuk saat ini, kita bisa sedikit menggantungkan harapan karena petinggi kedua partai tersebut secara tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu. Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Nasdem, Prananda Paloh, baru-baru ini menyatakan penolakan keras pada wacana penundaan pemilu. Ya kalau saya pribadi ya udah sesuai konstitusi 2024. Kan tidak ada alasan yang mendesak. Kita tidak mengalami suatu bencana alam ataupun sekarang mengalami peperangan ataupun krisis yang terlalu berat. Jadi jangan alasan itu dibuat-buat bagi siapapun yang ingin menunda itu. Saya rasa konyol itu. Ya sesuai konstitusi. Dan saya yakin Bapak Presiden ingin 2024. Sementara, politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko juga berseberangan dengan wacana dari sesama partai koalisinya, yaitu Golkar, PKB, dan PAN terkait penundaan pemilu. Kita juga harus menarik kembali presiden amandemen konstitusi yang sempat terjadi di Indonesia. Bukan karena dorongan yang dibuat-buat, amandemen terakhir di Indonesia terjadi karena reformasi berhasil meruntuhkan rezim otoritarian kala itu. Untuk menyandingkan urgensi amandemen yang dulu dengan sekarang saja, saya rasa tak sampai hati. Karena dengan cepat, kita bisa melihat mana yang memiliki urgensi real dan mana yang mengada-ngada. Akan tetapi, pemikiran saya tersebut tak lantas mengabaikan pergerakan kekuatan yang mungkin terjadi di parlemen ke depannya.
Hal ini penting untuk terus diawasi agar partai yang sekarang sudah menolak penundaan pemilu mampu menahan semua tawaran menggiurkan yang disajikan sebagai balasan dari dukungan penundaan pemilu atau bahkan amandemen konstitusi. Kalau ada partai yang sekarang berkata tidak setuju, jangan merasa itu sikap mereka yang sudah final. Semuanya bisa berubah seketika, tergantung seberapa tawaran politik yang ditukar gulingkan dengan amandemen menguntungkan parpol itu. Yang jelas perpanjangan masa jabatan akan menguntungkan partai politik. Partai apapun, penundaan pemilu menguntungkan parpol koalisi sekarang ini sekaligus anggota DPR dan DPD dan tentu saja presiden dan wakil presiden. Sayangnya para pengusul tak punya alasan yang kuat sejak awal mengusung wacana penambahan masa jabatan presiden dan kini penundaan pemilu. Alasan-alasan yang disampaikan makin membongkar kedok mereka sesungguhnya. Mulai dari ambisi memperpanjang kekuasaan baik sebagai presiden ataupun wakil presiden maupun sebagai partai koalisi yang juga ikut merebut nikmat dari kekuasaan yang ada sekarang ini. Dan juga membongkar kedok ketakutan dari partai-partai ini di pemilu 2024 mendatang. Ketakutan itu sangat terlihat ketika yang paling bersemangat adalah ketua umum parpol yang sudah lama berikhtiar mau nyapres. Tapi di saat yang bersamaan elektabilitas mereka tetap saja memprihatinkan. Sekedar bermimpi saja elektabilitas mereka tak cukup, apalagi mau nyapres benaran. Lagi pula, meneruskan agenda kerja Presiden Jokowi tidaklah harus dipimpin langsung oleh beliau. Kalau memang partai koalisi begitu menganggap program-program Presiden Jokowi penting dan harus dituntaskan, maka buatlah fakta antar sesama partai koalisi yang berisi pernyataan bahwa calon presiden di 2024 dari partai atau gabungan partai koalisi ini akan merealisasikan lebih lanjut visi seorang Presiden Joko Widodo. Hal ini tentu realistis, juga menuntut kedisiplinan dan sifat-sifat etis dari partai serta pemimpin eksekutif selanjutnya. Namun, saya juga tidak begitu yakin partai-partai yang ingin mengacak konstitusi ini bisa menunjukkan kepatuhan pada kesepakatan yang hanya berbentuk konvensi atau perjanjian. Apabila konstitusi saja bisa diakali untuk kepentingan kuasa oligarki, kemana lagi rakyat harus memberikan mandat demokrasi? 711 kursi di MPR RI sejatinya adalah representasi yang utuh dari suara rakyat di seluruh penjuru negeri. Namun kini, kewibawaan para pemilik kursi dipertaruhkan sebagai penentu arah negara ke depan. Penandanya memang soal jadi tidaknya pemilu diadakan. Tapi dari situ, kita bisa mendapat gambaran jelas mana pemegang kursi yang rela menggadai dan legalkan kepentingan golongan di saat demokrasi kian menempatkan rakyat sebagai yang terdepan. Mari melihat wacana ini sebagai kesempatan. Mana partai politik yang masih pantas dipercaya dan mana yang kepercayaannya perlu kita cukupkan ketika kita memasuki bilik suara di 2024 nanti.